Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan pagi hari ini. Baik, kita akan belajar bab 2 yaitu pendidikan agama Islam tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. A. Membiasakan diri berperilaku jujur. Nah, sebelum kita mempelajarinya, tahukah kalian apa perilaku jujur itu? Ya, perilaku jujur adalah sikap seseorang mengatakan dengan sesungguhnya, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Sebaliknya, jika seseorang berbohong, maka dia tidak akan dipercaya. Allah sudah menjelaskan perbuatan atau perilaku jujur ini dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun, yang artinya, dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan jangan kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahuinya. Dalam ayat ini terdapat dua macam perintah Allah yang ditunjukkan kepada Bani Israel. Pertama, jangan mencampur adukkan sesuatu yang hak dan yang batil. Maksudnya, pemimpin-pemimpin Bani Israel suka memasukkan pendapat-pendapat pribadi ke dalam kitab Taurat, sehingga sukar untuk membedakan yang benar dan yang salah, terutama ketika mereka menolak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jangan menyembunyikan kebenaran padahal mengetahuinya. Bani Israel menyembunyikan kebenaran yang telah diketahui dari kitab-kitab suci mereka. Bani Israel menyembunyikan berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Muhammad SAW yang akan diutus sebagai penutup dari semua rasul Allah untuk seluruh umat manusia. Perilaku-perilaku yang dilakukan Bani Israel adalah dusta sehingga tidak boleh ditiru. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wajib atas kalian berlaku jujur karena sesungguhnya itu menunjukkan perilaku kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. 2. Hikmah perilaku jujur. A. Mendapat kepercayaan orang lain. Orang jujur akan mendapatkan kepercayaan. Orang jujur akan mendapatkan kepercayaan dan kehormatan dari orang lain. B. Mendapatkan banyak teman. Mengapa? Sebab manusia tidak suka dengan kebohongan. C. Mendapatkan ketentraman hidup karena tidak menyembunyikan kesalahan terhadap orang lain. 3. Contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. A. Selalu berangkat dan pulang sekolah tepat waktu. B. Mengerjakan tugas dari sekolah. C. Tidak menyontek saat ujian. D. Berkata jujur kepada semua orang termasuk orang tua, guru, teman, dan masyarakat pada umumnya. B. Membiasakan diri berperilaku amanah. Tahukah kalian apakah itu amanah? Ya, amanah adalah memenuhi atau menyampaikan titipan. Itu adalah pengertian secara bahasa, sedangkan secara istilah adalah memenuhi apa yang dititipkan kepadanya. Amanah melengkapi segala yang diperintahkan kepada kita sehingga kita harus pelihara, laksanakan serta dilayani baik berupa harta, kehormatan maupun hak yang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. Ayat di atas berisi pentingnya menjaga amanah dan larangan berkhianat. Orang yang menitipkan amanah kepada orang lain berarti ia percaya dan merasa bahwa amanah tersebut akan dipelihara hingga saat diminta kembali. Ia akan mendapati titipannya
tidak hilang, tidak kurang, dan tidak rusak, bahkan lebih baik dan berkembang. Nah, apa dampak buruk bila kita tidak menjaga amanah dan berkhianat? Ditinjau dari aspek psikologi sebagai berikut. A. Kita akan merasa gelisah. B. Hidup kita tidak akan tenang. C. Hilangnya rasa peduli dan tenggang rasa. D. Selalu merasa was-was. 2. Hikmah perilaku amanah. Apa sih ketika kita berperilaku amanah? Hikmah apa yang kita ambil? Yaitu A. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dengan begitu, hubungan dengan orang lain dapat terjalin dengan baik. B. Mendapatkan simpati dari orang lain. Hal ini karena perilaku yang terpuji sehingga mendapatkan kehormatan dari orang lain. C. Hidup akan menjadi mudah dan sukses karena dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Perilaku amanah dan kehidupan sehari-hari. A. Menjaga titipan dengan baik dan mengembalikannya dalam keadaan utuh. B. Menjaga rahasia. Mengapa? Rahasia adalah suatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain. Maka dari itu, rahasia tidak boleh dibocorkan kepada pihak lain karena akan membawa dampak buruk. C. Apabila diberikan amanah berupa jabatan, maka harus jujur, bertanggung jawab, dan tidak semena-mena dalam berbuat. Seorang yang memiliki jabatan tidak boleh menyalahgunakan jabatan untuk kepentingannya sendiri. C. Membiasakan diri berperilaku istiqomah. Menurut bahasa adalah teguh pendirian, sedangkan menurut istilah tegak dan lurus serta tidak condong. 2. Hikmah perilaku istiqomah. Hati yang tumakninah. B. Membawa dampak positif. C. Senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 13. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Ayat di atas menerangkan keadaan orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang mengakui dan mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah. 3. Perilaku orang istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apakah perilaku orang yang istiqomah? A. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. B. Membaca Al-Quran secara rutin. C. Melaksanakan sholat jamaah. D. Menjalankan kewajiban. E. Menaati peraturan. Sekianlah penjelasan tentang perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang jujur, amanah, dan istiqomah. Untuk tugas yang pertama, yaitu menghafal surah Al-Baqarah ayat 42 dengan arti. Tugas yang kedua, menghafal surah Al-Anfal ayat 27 dengan arti. Tugas yang ketiga, menghafal surah Al-Ahqaf ayat 13 dengan arti. Demikianlah pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.